Gigs pasti udah gak asing lagi dong sama nama Zeus atau Thor. Kalau aku nyebutin nama Zeus nih, apa sih yang ada di pikiran kalian? Dewa tertinggi dari mitologi Yunani atau Olympians, dewa yang bijaksana tapi semena-mena juga, atau genit tukang main cewek. Pokoknya banyak deh ya. Saking banyaknya dan saking seringnya aku singgung di channel ini sampai aku bingung mau ngomong apa lagi tentang Zeus ini. Kalau Thor, aku yakin kita udah familiar banget sama dewa Nordik yang satu ini. Thor juga sering diangkat jadi karakter di perfilman. Contohnya kayak di Marvel, di Avengers. Nah, menurut kalian apa sih kesamaan antara Zeus sama Thor? Kalau kalian dalam mengikuti channel ini pasti langsung bisa jawab. Adalah kekuatan mereka yang gede banget. Terutama keduanya adalah representasi dari dewa petir. Zeus, dewa petir, dewa tertinggi dari The Olympians. Sedangkan Thor, dewa petir dan putranya Odin, the All-Father, dari Aesir. Nah, Zeus dan Thor ini adalah contoh dari dewa petir dalam mitologi mereka masing-masing. Zeus dari mitologi Yunani, kalau Thor dari mitologi Nordik. Kali ini kita akan bahas dewa petir lainnya dari berbagai mitologi yang ada. So, kalau kalian penasaran ada siapa aja, nonton videonya sampai habis. Dewa petir nih, suatu entitas mitologis yang menguasain fenomena alam kayak petir, guntur, badai, cuaca. Seringkali mereka pakai senjata khusus kayak kapak atau palu. Dulu, pas manusia zaman dulu lihat langit cerah, terus tiba-tiba berubah gelap, angin kencang, terus petir nyambar kayak langit lagi emosi, manusia zaman dulu tuh mikir, ini bukan sekedar cuaca, ini kekuatan. Dewa langit lagi marah. Ya karena kekuatan itu terlalu besar buat dijelasin pakai logika sederhana. Manusia pun ngasih nama, cerita, bahkan wajah. Lahirlah Dewa Petir. Dewa Petir nih hampir selalu digambarin sebagai figur penguasa langit, penegak keadilan, simbol kekuasaan tertinggi, dan representasi amarah alam. Petir itu cepat, mematikan, dan gak bisa ditawar. Sekali nyamber, selesai urusan. Makanya Dewa Petir sering jadi figur paling ditakuti sekaligus paling dihormati. Yang pertama ada Zeus. Kalau langit tiba-tiba gelap, terus ada kilatan cahaya, disusul suara duar yang bikin kaget. Nah, di mitologi Yunani orang-orang zaman dulu bakal bilang, tenang, itu Zeus lagi kerja. Zeus adalah dewa petir sekaligus bos besar Olympus, rajanya para dewa, penguasa langit, dan jelas pemilik senjata paling ikonik, bolt atau petir. Di antara semua dewa Yunani yang suka ribet urusannya, Zeus salah satu yang paling straight to the point. Kalau ada yang ngelanggar aturan kosmik, dia nggak banyak ngomel, dia langsung lempar petir, selesai. Mungkin kalian udah bosen sama cerita ini, tapi buat yang baru aja nonton video aku ceritain lagi. Jadi bapaknya Zeus, Kronos, ini adalah Titan yang paranoid setengah mati. Dia takut sama ramalan kalau anak-anaknya bakal merebut kekuasaan dia. Jadi solusinya adalah dia menelan, dia memakan setiap anak yang lahir. Zeus hampir bernasib sama, tapi ibunya Rhea, dia curangin dikit nih. Biar anak terakhirnya ini gak dimakan juga, Zeus disembunyiin di pulau Kreta. Sementara Kronos dikasih batu yang dibungkus kain. Jadi dipikir itu bayi. Ya udah ditelan dia tanpa mikir. Zeus pun tumbuh besar secara sembunyi-sembunyi. Dan saat waktunya tiba, dia balik dengan satu misi, yaitu menggulingkan bapaknya sendiri. Ramalan yang menjadi kenyataan. Buat cerita lengkapnya udah pernah bahas sih di video aku yang dulu-dulu. Buat yang belum nonton, monggo ditonton, atau kalau mau rewatch boleh banget ya. Di sini aku ceritain singkat aja. Zeus punya senjata yang ampuh banget. Yang tadi aku bilang petir. Petir ini ditempa sama para Cyclops atau raksasa bermata satu yang hidupnya di Tartarus. Tartarus adalah neraka terdalam. Mereka nempa ini sebagai ucapan terima kasih karena Zeus udah ngebebasin mereka dari penjara, yaitu neraka terdalam tadi. Dan peristiwa ini terjadi pada perang Titanomachy antara dewa-dewa melawan para Titans. Jadi Zeus sengaja ngeluarin para Cyclops, dan Cyclops ngasih balasan berupa senjata ini. Senjata ini akhirnya bisa ngalahin para Titans. Petir ini senjata terkuat dan paling ditakuti yang ngelambangin otoritas dan kekuatan Zeus atas langit dan alam. Selanjutnya ada Thor. Kalau tadi Zeus dari mitologi Yunani, sekarang kita nyebrang ke mitologi Nordik. Mitologi Nordik itu ibarat dunia yang keras, dingin, dan penuh perang. Dan Thor adalah representasi paling pas.
Dia bukan dewa yang banyak mikir strategi rumit. Thor itu tipe yang kalau ada masalah dia langsung maju paling depan. Thor, dewa petir, dewa guntur, dan pelindung manusia dari ancaman para raksasa. Senjatanya Thor satu, tapi ikonik banget. Iyalah ya, karena udah masuk Marvel semua orang pasti tahu. Mjolnir, palu legendaris yang sekali dihantam bisa bikin apapun retak. Thor itu kuat, super kuat malah. Tapi dia juga emosional, gampang kepancing, kurang sabar, intinya dia sungguh pendek. Thor sering bertindak dulu baru mikir. Kadang malah bikin masalahnya tambah gede. Tapi justru itu yang bikin Thor disukain. Dia jujur apa adanya, nggak munafik, dan kalau marah langsung kelihatan. Thor ini bukan dewa yang duduk di singgasana aja, dia lebih sering turun ke medan perang. Thor punya satu job utama, yaitu ngelawan raksasa atau Jotun. Para Jotun ini tuh simbol kekacauan dan kehancuran. Dan Thor adalah tembok terakhir yang ngelindungin dunia manusia, Midgard. Sedangkan Mjolnir, palu kebanggaannya Thor, ini tuh jadi simbol perlindungan dan pemberkatan. Dikenal karena dilempar sejauh apapun dia bakalan selalu balik ke tangan pemiliknya. Dibuat sama para kurcaci dari logam khusus, palu ini auto jadi ikon kuat, baik dalam mitologi Nordik kuno maupun dalam adaptasi modern. Indra adalah dewa petir dan raja kayangan menurut agama Hindu. Indra diyakini sebagai penguasa langit, cuaca, petir, badai, hujan, curah air, dan juga peperangan. Dewa Indra terkenal di kalangan umat Hindu dan sering disebutin dalam sastra Hindu kayak kitab-kitab Purana dan Itihasa. Dalam kitab-kitab itu posisinya lebih menonjol sebagai raja kayangan dan mimpin para dewa menghadapi kaum Asura, menghabisi para raksasa dan menghukum Daitya. Dia punya senjata yang disebut Bajra. Senjata ini tuh punya elemen petir yang bisa nembakin halilintar dahsyat yang diciptain sama Wiswakarma dengan bahan tulang resi dadici. Bajra ini tuh senjata terkuat sampai nggak tertandingi di alam semesta. Dan bahkan hal ini dikonfirmasi oleh Krishna. Kendaraannya Dewa Indra adalah seekor gajah putih yang bernama Airawata. Istrinya Dewa Indra adalah Dewi Saci, ratunya para dewa, para dewi, dan bidadari. Dewa Indra sering muncul dalam kitab Mahabharata. Dia dengan Airawata diceritain menjemput Yudhistira bersama seekor anjing yang mencapai puncak gunung Mahameru buat nyari Swarga Loka. Kadangkala peran Dewa Indra disamain sama Zeus dalam mitologi Yunani, dewa petir sekaligus raja para dewa. Hubungan inilah yang sekaligus menggambarkan seberapa berkuasanya Indra dalam mitologi Hindu dan India. Raijin nih salah satu dewa tertua di antara semua dewa dalam agama Shinto. Menurut agama Shinto, banyak nama dewa yang mewakili kekuatan alam semesta dan eksistensi yang berbeda. Seperti halnya Raijin yang dipercaya sebagai dewa petir, dewa guntur, cahaya, badai bagi kepercayaan orang-orang Jepang. Raijin punya nama lain, yaitu Kaminari Sama, Raiden Sama, Narukami Sama, dan Yakuza no Ikazuchi no Kami. Raijin keturunan langsung dari Izanagi dan Izanami. Ini dua dewa yang turun dari surga buat menciptakan pulau-pulau di Jepang. Jadi asal mula mitologi Jepang itu selalu bermula dari Izanagi dan Izanami. Nah, dia nih lahirnya dari mayat Izanami yang terbakar ketika sedang berada di Yomi atau underworld-nya mitologi Jepang, tepat setelah selesainya penciptaan negara Jepang. Raijin sendiri punya keturunan nih, yaitu Raitaro, yang juga merupakan dewa guntur. Karena dia keturunan langsung dari Izanagi dan Izanami, otomatis ya dia adalah saudara kandung langsung. Ya iyalah, dari suku Yomi, Amaterasu, dan Susanoo. Juga dia kakaknya dewa api, yaitu Kagutsuchi. Nah, Raijin digambarin pada banyak ilustrasi kesenian sebagai sosok yang besar dan berotot. Dia punya kulit merah berapi yang memperkuat karakter iblisnya. Dia punya wajah dengan ekspresi yang menyeramkan dan memungkinkan buat melepaskan semua kekejaman, juga membawa binatang peliharaan bernama Raiju yang berwujud bola api. Kadang-kadang dia digambarin dengan 2 tanduk, kadang-kadang juga dia digambarin punya 3 jari aja di masing-masing tangannya. 3 jari ini masing-masing mewakili masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Senjatanya itu 2 palu bermata 2 yang bisa dipukul pada drum yang melingkari bagian belakang tubuhnya untuk menciptakan gemuruh petir. Menurut berbagai cerita rakyat Jepang kuno, dia adalah salah satu dewa yang paling ditakutin karena terkenal sering memburu dan makanin pusarnya anak-anak kecil.
Ketika terjadi badai, orang tua zaman dulu sering ngasih tahu anak-anak supaya mereka nyembunyiin udel mereka buat melindungi diri dari kedatangan Raijin yang lagi lapar. Tapi rajin bagi sebagian orang itu tetap dihormati dan disembah. Contohnya pada musim kemarau, para petani di Jepang itu mereka memohon dan berdoa kepada Raijin supaya Raijin nurunin hujan dan guntur. Dikatakan bahwa petir oleh Dewa Raijin ketika menghantam tanaman akan menghasilkan kesuburan tanah yang berlimpah sehingga sangat membantu petani untuk mempersiapkan masa panen di ladang-ladang mereka. Perun. Dalam mitologi Slavik, Perun adalah dewa pantheon tertinggi dan dewa langit, guru, petir, angin ribut, hujan, hukum, perang, kesuburan, dan pohon-pohon oak. Banyak banget ya representasinya. Atribut lainnya itu adalah api, gunung, angin, iris, elang, cakrawala, senjata, dan perang. Bener kan? Dewa ini tuh multifungsi banget. Dia nih awalnya diasosiasiin sama senjata-senjata yang terbuat dari batu. Habis itu senjata-senjata yang terbuat dari metal. Sekilas Perun punya peran yang mirip sama dewa petir lainnya, terutama Zeus sama Thor. Dia digambarin sebagai pria kuat berjanggut, seringkali pakai helm bersayap, senjatanya berupa kapak dan panah emas yang ujungnya ada petirnya. Dan hal inilah yang munculin keyakinan kalau Perun adalah dewa petir dalam mitologi Slavik. Dia ini penegak keadilan dan ketertiban di langit. Dia ditakutin dan dicintain sama rakyatnya. Suku-suku di Slavia zaman dulu tuh minta berkat dari dewa Perun ketika menuju ke medan perang. Mereka berdoa supaya dia ngancurin musuh-musuh mereka. Dan seperti Zeus, Perun juga berperan dalam memerintah para dewa Slavik lainnya. Tlaloc. Tlaloc nih dewa hujan, kesuburan, dan air dalam mitologi Aztec. Dewa Tlaloc adalah dewa yang ngasihin kehidupan dan rezeki, tapi juga ditakutin karena dia bisa ngirimin hujan es, petir, dan guru. Dia juga jadi penguasa elemen air. Dewa Tlaloc juga dikenal suka minta pengorbanan anak-anak. Sebagai sosok yang megang kendali atas hujan kesuburan dan bahkan guntur juga hujan es, Tlaloc itu dipuja sama masyarakat agraris yang sangat bergantung pada kemurahan alam. Dia nih dianggap sebagai pelindung para petani, sosok yang memastikan keberlangsungan tanaman. Mauf van de Kerkhoff nyebutin dalam Tlaloc, the Rain God of the Aztecs, yang juga dimuat di History Cooperative, ngungkap bahwa Tlaloc nih bukan cuma dewa yang memberikan kehidupan aja, tapi dia juga dikenal karena kekuatannya yang bisa membawa kehancuran. Dewa ini nguasain air surgawi, danau air tawar, juga elemen-elemen alam yang sangat kuat termasuk petir. Nah, sebagai dewa hujan, Tlaloc ini tuh figur yang nentuin apakah masyarakat Aztec bakalan ngedapetin musim hujan yang dibutuhin atau justru saking kebanyakannya mereka bakal mengalami bencana. Dia punya kekuasaan besar termasuk kemampuan untuk datengin badai dan petir yang mematikan. Ishkur. Dewa Ishkur ini tuh dewa hujan, badai, dan guntur dalam agama Mesopotamia kuno, terutama di Sumeria ya, yang juga dikenal sebagai Hadad dan Adat. Dewa ini punya sifat ganda sebagai pembawa kehidupan dan kehancuran. Pembawa kehidupan karena dia membawa hujan, pembawa kehancuran karena dia kadang-kadang membawa badai. Nah, dia sering digambarin dengan petir dan banteng. Dia juga punya peran penting dalam ramalan kosmik barengan sama Dewa Shamash. Dewa Ishkur ini anak dari Nana, yaitu Dewa Bulan. Dewa Ishkur berperan dalam mengontrol hujan, badai, dan guntur. Dia sering digambarin dengan helm bertanduk, ngacungin petir, berdiri di atas atau di samping banteng atau singa. Ada temuan sebuah tablet kuno dari Nippur Sumeria yang nyeritain kisah mitologis tentang dewa petir Ishkur. Tablet ini dikenal sebagai NI 12501. Ini berasal dari sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Masa ketika Sumeria terdiri dari negara kota mandiri yang punya dewa pelindung mereka masing-masing. Ada penelitian terbaru yang dilakuin sama Dr. Jana Matuzak. Dia tuh buka tablet kuno ini. Sebenarnya udah ditemuin sejak abad ke-19, tapi tablet ini tuh dianggurin lama karena kondisinya udah terfragmentasi. Bagian ceritanya tuh udah nggak lengkap, tapi ya tetap ya menarik banget ya. Dalam fragmen ini, Dewa Ishkur ditawan di dunia bawah atau Kur, underworld, dunia orang mati. Dan para dewa bingung gimana nyelamatin dia. Sampai muncullah sosok tak terduga, seekor rubah. Kisah dalam tablet ini tuh kemungkinan nggak. Nah, ini tuh kayak penggambaran kalau hilangnya Ishkur itu bisa ngelambangin musim kering. Dan kebangkitan Ishkur bisa dilambangin sebagai hujan. Taranis.
Taranis, dewa guntur, kilat, dan badai dalam mitologi Celtic. Sering disembah di seluruh wilayah Celtic di Britania, Galia, dan Hispania. Dia dikenal dengan roda sucinya yang melambangin badai dan matahari. Dan senjatanya of course petir. Disamain nih sama Zeus dari Yunani karena kekuatannya tuh kayaknya seimbang, on par. Dia salah satu dari 3 dewa utama Celtic yang disebutin sama penyair Romawi, Lucan. Nama Taranis sendiri artinya petir dalam bahasa Celtic. Udah pasti dia dewa petir dong ya kalau gitu. Dia sering digambarin tinggi, berjanggut, dan nunggangin monster. Simbol paling khasnya itu roda kereta perang bersudut 8 atau 6 yang ngelambangin badai surgawi dan juga siklus musim. Di situs-situs Celtic, itu tuh suka ditemuin jimat kecil yang berbentuk roda. Nah, hal ini diyakini terkait dengan pemujaannya di Celtic kuno. Selain jimat yang ditemuin, penulis asal Romawi yang bernama Lucan itu juga mencatat adanya ritual pengorbanan yang dibakar di patung anyaman besar buat Taranis. Jadi intinya Taranis nih figur dewa guntur yang dominan dan ditakutin dalam pantheon Celtic. Dia diwakilin sama roda dan petir dan dia ngelambangin kekuatan alam yang dahsyat dan juga siklus kosmik. Nah, itu dia tadi beberapa dewa petir yang ada dalam berbagai mitologi di seluruh dunia. Lumayan banyak ya, gigs. Dari penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan kalau dewa petir di berbagai mitologi emang beda-beda. Tapi of course mereka punya satu kesamaan. Dewa petir kebanyakan digambarin punya 2 sisi, satu sebagai dewa agung yang berkedudukan tinggi dan disembah buat minta pertolongan dan bantuan, tapi di sisi lain dewa petir juga bisa jadi sosok mengerikan yang ngasih hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Hal ini nunjukin kalau sedari dulu manusia udah nemuin konsep ajaran kebaikan dan keburukan dalam masyarakat. Hal ini nunjukin kalau sedari dulu tuh manusia udah nemuin konsep ajaran kebaikan dan keburukan dalam masyarakat yang tertuang ke dalam budaya yang ada di masa itu. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Zeus lahir dari pasangan Kronos dan Rhea. Bapaknya Kronos ini adalah Titan. Mungkin kalian udah bosan sama cerita ini, tapi buat yang baru nonton, mungkin kalian udah bosan sama cerita. Petir nih senjata terkuat dan paling ditakuti yang melambangin